Enam tokoh Indonesia ini hilang tanpa bekas. Salah satunya diyakini akan kembali lagi. Moksha adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Di Indonesia banyak kejadian tokoh nasional yang moksha dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja terjadi pada masyarakat lain yang tidak diketahui identitasnya. Untuk melakukan tapa moksha, tidak sembarangan orang bisa melakukannya, karena hal tersebut menyangkut kehidupan seseorang di dalam dunia nyata dan harus meninggalkan seluruh yang dipunyainya. Berikut adalah 6 tokoh ternama tanah air yang moksha atau menghilang tanpa bekas. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sakti mandraguna. Ia memiliki pengikut yang banyak dan membuat negeri Sunda terkenal seantero Nusantara kala itu. Ketika ajaran agama Islam masuk, ia mendapat desakan untuk meninggalkan ajarannya terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Akhirnya Prabu Siliwangi menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk agama Islam. Sebelum melakukan tapa moksha, ia melakukan wejangan kepada pengikutnya untuk memilih ajaran sesuai keinginannya masing-masing. Prabu Brawijaya V, raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan moksha setelah melarikan diri karena kerajaannya yang dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melakukan moksha, Prabu Brawijaya V memeluk ajaran agama Buddha dan di akhir keberadaannya, ia meminta Sunan Kalijaga yang masih keturunannya yaitu cucunya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan akhirnya menjadi moksha. Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi pada masa akhir Mahapati Gajah Mada. Pertama, ia diceritakan sakit parah dan pada akhirnya meninggal pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Negara Kertagama. Versi kedua, Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadi perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai dalang terjadinya perang tersebut. Sebelum ditangkap, diadili atau dibunuh, Mahapati Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan akhirnya moksha hingga saat ini. Prabu Jayabaya. Ia adalah salah satu pewaris tahta kerajaan Airlangga yang mendapatkan tahta wilayah di Jenggala daerah Kediri. Saudaranya, Jayasabha, adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang terpusat Pajalu atau Dahaha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah. Pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh wilayah Jawa Timur terpusat di Kediri. Walaupun jadi raja yang terkenal dan berhasil menjadikan kerajaan yang diperintahkan memasuki zaman kemasan, namun rasa bersalah dan berdosa tetap menghantui karena telah membunuh saudara kandungnya sendiri, yaitu Jayabasa. Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktian dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih atau pilihan menurut agama Hindu. Ia tidak pernah meninggalkan karena ia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksha. Lalu Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksha di desa Menang, Kabupaten Kediri. Sabdopalon Noyo Genggong. Menurut para pakar, Sabdopalon Noyo Genggong adalah nama lain dari tokoh Semar atau salah satu tokoh dari Purnakawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Purnakawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit juga yang mempercayainya. Sabdopalon ini merupakan tokoh spiritual dari Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Lalu ia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksha setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. Supriyadi. Kisah tentang Supriyadi hingga saat ini memang masih simpang siur dan belum pasti kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal setelah memberontak dari Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar itu menghilang tanpa bekas alias moksha. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi ini sempat dijadikan bahan lelucon, yaitu menghilang dan tidak dapat kembali. Namun, bagi pihak lain khususnya masyarakat zaman dulu menganggap mokshanya Supriyadi adalah benar dan ia akan kembali muncul setelah Indonesia dalam keadaan teramat gawat, seperti yang terjadi pada tokoh yang sudah disebutkan di atas. Namun, secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan hingga saat ini.